Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan segmen Create Up bersama saya Prisa Sompodatu. Dan kali ini kita akan membahas tema yang menarik yaitu belajar desain sejak dini ala startup. Nah, desain apa yang dimaksud sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Pak Erik Marcos Huch yang merupakan Direktur Utama Tech Training Center. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Kabar baik, salam buat semuanya. Thank you ya Pak Erik sudah join. Wow, bahasa Indonesianya lancar sekali. Sejak kapan udah di Indonesia? Saya dua kali masuk Indonesia. Pertama tahun 2014 sampai tahun 2015, saya di Jawa Tengah. Habis itu tahun 2019, jadi masa pandemi saya di Surabaya. Wow, apa kesan-kesannya nih singkat untuk Indonesia kira-kira selama Bapak berada di sini? Luar biasa Indonesia. Pesona Indonesia menangkat hati saya, jadi Mhm. saya nggak mau pulang. Baik. Nah, Saya udah berkeluarga di sini, nggak mau lagi. oh luar biasa sekali berarti warga negara dari Amerika tapi artinya di Indonesia seperti itu ya. Betul. Baik, boleh diceritakan Tech Training Center ini seperti apa sih dan yang dimaksud dengan desain sejak dini tuh bagaimana? Tech Training Center sebenarnya adalah suatu bagian dari PT STTCC atau Surabaya Technology Training and Consultant Center yang bertujuan mengajar kepada anak dunia engineering. Kenapa? Karena kami sudah melihat bahwa di Indonesia kebutuhan dunia teknik itu sangat banyak. Jadi yang kami melihat adalah untuk anak kadang-kadang banyak stigma. Oh dia nggak mampu belajar elektronika atau 3D atau desain atau elektrik. Nah seperti itu. Jadi yang kami lakukan adalah dengan proses yang cukup menarik, kami memperkenalkan dunia engineering kepada anak dengan program Pintar Tekno. Nah, mengapa penting untuk anak kira-kira belajar 3D design sejak dini? Oh itu bagus sekali pertanyaannya. Kalau sudah terbukti kalau 3D design and print dia mengajar kepada anak beberapa hal. Jadi dia bisa belajar bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana exploit atau mengeluarkan kreativitasnya, bagaimana dia bisa cari solusi pada masalah-masalah yang kelihatannya sulit atau seperti itu, tapi semua dalam lingkungan atau dalam konteks belajar, dalam konteks main. Jadi mereka desain, misalnya mereka mulai dengan desain-desain mainan dulu, setelah itu ketika mereka melihat hasil dari desain mereka, wah, Anda harus melihat muka mereka, mereka senang, mereka merasa kayak seperti, wow, I can do my own toys, I can do my own Mhm. design. Jadi banyak manfaatnya dari critical thinking, dari pikirannya lebih luas, things out of the box, beberapa Hmm. hal seperti itu. Nah, untuk memperkenalkan hal tersebut terhadap anak begitu ya, yang tentunya melalui orang tua terlebih dahulu agar mau join dengan Tech Training Center ini cukup mudah tidak atau bagaimana? Dan ini lokasinya di mana di Indonesia saat ini? Apakah di Surabaya saja atau di mana saja? Sekarang kami masih di Surabaya karena ini kota di mana saya masuk Indonesia. Jadi kami sekarang di Surabaya, khususnya di daerah Surabaya Timur, bahkan ada beberapa pelanggan di Surabaya Barat. Tapi sebenarnya tidak begitu susah. Mhm. Yang kami mengalami adalah karena rencana kami awalnya adalah masuk dengan dan tetap masuk dengan sekolah-sekolah kerjasama dengan sekolah-sekolah. Tapi waktu itu kami tidak tahu bagaimana caranya kelolahan kurikulum mereka. Jadi ternyata mereka waktu kami daftar sama mereka, kami sedikit terlambat. Jadi setelah itu kami mulai ketemu dengan orang tua sendiri, malah mereka tertarik banget. Apalagi kami sediakan trial, jadi ketika mereka ketemu, mereka datang melihat fasilitas kami, dan instruktur kami, anaknya bisa bahasa Inggris, mau bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa, boleh, ya, silakan kami sediakan semuanya. Jadi mereka sangat tertarik. Sekarang mereka sangat-sangat terbuka. Baik, berarti Tech Training Center sejauh ini tidak bekerja sama dengan institusi pendidikan atau sekolah-sekolah lagi, tetapi berdiri sendiri ya?
Tidak, kami sekarang ada IPH, salah satu sekolah terkenal Mhm. di Surabaya. Dan ada beberapa sekolah yang kerja sama dengan kami, tapi dengan bentuk workshop buat anak, karena kami harus menunggu untuk mulai kurikulum tahun depan. Maksudnya kami terlambat karena program Pintar Tekno muncul tahun ini, sedangkan usaha kami berdiri pada tahun 2022 secara resmi. Baik, 2022 secara resmi, kemudian mulai berjalan itu juga sejak 2022 ya, Pak Erik ya? Betul. Nah, kemudian sejauh ini apa disebutnya? Murid, sudah berapa banyak kira-kira yang join bersama dengan Tech Training Center? Oke, dari program awal sampai sekarang kami ada dibandingkan dengan sekolah-sekolah juga kurang lebih 125, 130 mungkin yang belajar. Uh, dan itu kenapa? Karena kami kadang-kadang yang membatasi karena semakin banyak murid, kualitasnya kurang. Jadi oleh karena itu kami membatasi jumlah murid per kelompok. Karena Ah, yang kami cari adalah kualitas. Jadi kami jaga kualitas. Karena salah satu nilai kami adalah learning by doing. Jadi mereka langsung belajar teori, langsung praktis. mhm. Jadi tanpa basa-basi. Tidak memerlukan Itu proses salah. yang terlalu lama, kalau bisa cepat ya cepat begitu ya. Baik, Betul. nanti akan kita bahas lebih jauh. Ada kesulitan tidak dari Tech Training Center berbicara mengenai teknologi, mungkin dari segi pengajarnya, atau dari segi muridnya, atau dari segi model bisnisnya? Nanti akan kita ulas lebih jauh ya. Pak Erik, kita jeda Oke. terlebih dahulu. Pemirsa, perbincangan ini segera kembali sesaat lagi. Anda kembali pemirsa bersama kami dan masih akan berbincang bersama narasumber kita yang luar biasa. Ada Direktur Utama Tech Training Center, Pak Erik Marcos Huge. Kita lanjutkan tadi perbincangan ya. Kalau untuk Tech Training Center sendiri berarti sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan sekolah begitu ya. Tadi ada IPH ya. Kemudian kabarnya juga ada di Kediri juga. Seperti apa, boleh diceritakan Pak Erik? Ya, betul. Banyak yang tanya kepada kami, kok untuk mahasiswa gimana? Nggak ada program khusus. Jadi kami sediakan program yang namanya Pintar Tekno 4.0, di mana kami sediakan ruang virtual atau lab virtual, di mana anak dengan menggunakan teknologi 3D bisa belajar beberapa hal. Jadi dari desain dan modeling, kayak seperti protesis buat orang yang membutuhkan, atau desain-desain seperti gear, beberapa hal. Jadi ini barusan kami menjalankan semacam workshop dengan mereka Oke. dan perkenalkan produk untuk mahasiswa-mahasiswa, tapi mereka sangat tertarik karena tujuan akhir adalah memotivasi mereka Mhm. untuk research. Baik. Itu Nah, ya. range usianya berarti dari usia berapa saja, Pak Erik? Kalau program Pintar Tekno kami ada 3 program. Program buat sekolah-sekolah Mhm. namanya Pintar Tekno itu dari umur 7 tahun sampai 15 tahun. Karena di atasnya mereka lebih ke robotika, ke beberapa hal yang kami juga sediakan tapi dengan program lain. Setelah Oh, itu di onsite kemarin saya kaget surprise karena ada murid 6 tahun dan uh, gara-gara itu kami sebutkan bahwa semua murid yang penting harus belajar, harus menulis dan mereka bisa, mereka mampu. Jadi sekarang nggak ada batasnya asalkan mereka bisa membaca dan menulis dan hitung. oke. Nah, fasilitas apa saja nih yang disediakan? Di kantor di tempat kami sediakan laptop, instruktur, material, semuanya untuk 3D. Mhm. Ada program elektronika, bahkan mereka sekarang ada promo, mereka beli daftar anak, mereka bisa dapat kit elektronika. Kalau di sekolah, ada sekolah yang sediakan ruang lab mereka, ada sekolah yang minta kami yang bawa alat-alat kami. Jadi tidak usah khawatir tentang alat, tentang printer, tentang filamen, semua kami sediakan dan mereka tinggal masuk belajar dengan keinginan Oke. mengeksplorasi karyanya. Nah, apa nih tantangannya tersendiri? Ada nggak mungkin dari segi instrukturnya begitu ya, ataukah dari segi peralatannya, SDM-nya mungkin, atau hal lain, Pak Erik? Betul. Dan terakhir, tenaga kerja. Sebenarnya yang kami lakukan adalah kami
melatih instruktur sesuai dengan kebutuhan kami karena kebutuhannya terlalu khusus. Ini programnya sangat modern. Biasanya orang-orang belajar 3D sendiri di kampus, tapi mereka nggak tahu bagaimana menggunakan printer. Ada yang jual printer. Kami bukan menjual printer, kami jual knowledge. Mhm. Kami jual proses. Jadi saya harus ada salah satu instruktur saya, dia desainer, jadi setelah itu kami memperlengkapi dengan beberapa training dan dia akhirnya belajar. Salah satu hal yang penting juga bagi kami, semua staf saya dilatih dengan child protection training. Jadi mereka tahu bagaimana mendekati anak dengan sebaik, sepantasnya, dengan hormat, dengan baik. Karena itu salah satu hal yang kami menghargai. Baik. Terakhir, berapa kisaran biayanya singkat saja dan apakah sudah profit sejauh ini dan target profitnya seperti apa? Oke, target program kami 350, itu paket program offer tahun ini, tapi untuk tahun depan mau naik 400.000 dan per bulan, dan itu harganya per bulan. Ada 100.000 uang daftar, tapi sebenarnya menurut saya sangat Affordable ya? untuk pasar. Ya, untuk pasar Sudah profit? dan sudah Profit. profit. Baik. Kami dalam titik equilibrium sekarang dan luar biasa, saya sangat bersyukur Sukses kepada selalu untuk Tech Training Center dan target-target ke depannya. Semoga bisa membawa anak-anak begitu ya, atau generasi muda Indonesia lebih berkualitas lagi tentunya dalam hal teknologi. Sampai berjumpa kembali Pak Erik. Sampai jumpa. Indonesia maju. Indonesia maju, amin. Thank you Pak. Itu dia pemirsa perbincangan luar biasa di Create App kali ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan sebelum kami akhiri, kami update posisi indeks harga saham gabungan pukul 9:28 waktu Indonesia Barat pemirsa. Di mana indeks harga saham gabungan terpantau bergerak di teritori negatif dengan pelemahan makin dalam, yaitu mencapai 0,53% atau 36 poin di 7.456, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga melemah 15.659. Dan deretan saham pemirsa yang menjadi gainers maupun juga losers berdasarkan value, diantaranya ada Buka, kemudian ada LEAD, MANG, IOTF, Aksi, Wood, BFIN, Raja, DSNG, Indi, dan Bumi yang masuk dalam kategori top gainers pemirsa ya. Tadi kalau kita lihat ada saham-saham batubara yang mendominasi saat ini agak bergeser ke posisi 10 dan 11. Top losers ada AYLS, Laba, DOSS, GRIA, ASRI, SMIL, BBKP. Itu dia pemirsa, review singkat dari update pembukaan perdagangan sesi pertama dari Bursa Efek Indonesia saat ini. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda pemirsa hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan hadir pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prisa Sambodatu. Sampai jumpa.